Amoy, Amoy, Bapak di mana, Moy? Ua mau ketemu. Tak salah lagi, itu memang Wak Odah. Lalu, ketika pandangan Amoy tertuju ke selak celah bawah pintu, terlihat sosok yang berdiri dengan kain kafan yang terikat terus melompat-lompat di depan pintu kamar Amoy. Amoy betul-betul ketakutan. Dia langsung menutup kepala dengan bantal, menutup telinga, sampai baru bisa bernapas lega selepas tak terdengar lagi suara lompatan dan suara almarhum sang Uwa. Guriang 7, atau ada juga yang menyebut dengan nama Jonggrang Kalapitu, merupakan sosok makhluk astral yang ada dalam legenda Tatar Pasundan berkaitan dengan kisah Sang Kuryang, yang dimana Sang Kuryang ini tubuhnya menjadi wadah dari 7 raja Guryang. Guryang sendiri merupakan suku atau golongan bangsa jin yang menduduki kasta teratas dalam mitologi Tatar Pasundan. Bahkan di beberapa pantun dalam naskah-naskah, Guryang disebut juga merupakan dewa dalam kepercayaan di masa lalu. Cerita kali ini dikirim dan dibagikan oleh salah satu baraya KMS dari Bandung yang akrab dipanggil Isye atau Amoy. Kisah tentang keluarganya yang pernah mengalami suatu musibah, sebuah peristiwa yang di luar akal sehat manusia, yang mengakibatkan bapak dari Teh Amoy meninggal dunia. Kisah ini sendiri terjadi sekitar 25 tahun yang silam, tepat di tahun 1999. Bapak dari Amoy yang bernama Yahya, atau lebih akrab dipanggil dengan sebutan Ayah, merupakan anak ketiga dari 8 bersaudara. Kakak tertua Yahya atau Mang Ayah yang bernama Saodah atau Wak Odah merupakan saudara tertua dan paling kaya raya di antara saudara-saudara yang lain. Odah sendiri yang merupakan istri dari Endang memiliki beberapa harta kekayaan di 3 wilayah yang berbeda. Memiliki sawah
di 3 wilayah di daerah Bandung Barat, Timur, dan Selatan. Bukan hanya itu, aset-aset yang dimiliki oleh Odah ada juga yang berupa rumah-rumah kontrakan yang tersebar di 3 wilayah, bahkan di rumah utama, rumah kediamannya, ada pula deretan rumah-rumah kontrakan miliknya. Yang pada waktu itu, salah satu kontrakan di belakang Odah ditempati oleh Teh Imas, kakak dari Amoy, yang pada saat itu sedang merenov rumah pribadinya. Awal cerita, saat itu Odah dan suaminya Endang baru saja pulang dari Tanah Suci menunaikan ibadah haji, rukun Islam yang kelima, menyempurnakan agama mereka. Walau hidup bergelimang harta, di usia yang sudah begitu tua, Odah dan Endang tidak dikaruniai satu orang anak pun, yang mengakibatkan Endang dan Odah tidak memiliki pewaris sama sekali. Namun walau seperti itu, Odah dan Endang begitu peduli dan menyayangi semua saudara-saudara mereka. Bahkan menganggap anak-anak dari adik-adiknya Odah sudah seperti anak mereka sendiri. Di kediaman utama Odah, yang hidup hanya berdua dengan sang suami, biasanya sering ditemani oleh Amoy, keponakannya yang paling dia sayangi. Karena memang di antara 8 bersaudara ini, Odah paling dekat dengan Yahya. Segala permasalahan, baik yang kecil ataupun yang besar, selalu curhat ke Yahya ketimbang 6 saudara yang lain. Satu ketika, 1 minggu pasca pulang dari Tanah Suci, pagi hari itu Odah sedang menyiapkan sarapan untuk suaminya, sedangkan Endang sendiri duduk di ruang tamu menunggu sambil membaca selembar koran. Odah yang selesai masak dan menyiapkan sarapan di meja makan, lantas dia pun memanggil-manggil Endang suaminya. "Akang, Akang, sarapan sudah siap, Kang. Ayo kita makan," ucap Odah dari arah dapur. Namun Endang tak merespon panggilan dari istrinya. Odah pun lantas ngedumel menuju ke ruang tamu tempat duduknya sang suami. Ketika berjalan ke ruang tamu, terlihat Endang yang masih duduk menyandar di sofa. "Akang, dipanggil dari tadi. Itu sarapan sudah siap," ucap Odah sambil berjalan mendekat. Namun Endang tetap gak ngerespon. "Loh, Kang, masa tidur jam segini?" Begitu Odah sudah dekat dengan sang suami memang terduduk menyandar dengan mata terpejam. "Akang, Akang bangun, Kang, Kang," digoncang-goncang tubuh Endang oleh Odah. Namun yang terjadi bukannya bangun, Endang malah langsung terkulai di atas sofa yang dia duduki. Sontak Odah pun kaget.
Dia khawatir dengan sang suami yang tak merespon sama sekali. Odah pun terus berteriak membangunkan sang suami. Pikiran Odah berkecamuk, merasa ada yang tak beres dengan suaminya. Setelah diperiksa dan diteliti, nyatalah pagi hari itu Endang, suami dari Odah, meninggal dunia dalam posisi terduduk menyandar di sofa. Odah pun menangis sejadi-jadinya. Betul-betul merasa kehilangan sang suami. Sampai kabar kematian Endang yang diketahui oleh Imas yang tinggal di kontrakan belakang Odah langsung menyebar ke semua anggota keluarga. Hari itu pun para tetangga semua berdatangan. Keluarga dari 3 wilayah di daerah Bandung semua datang melayat, begitu sedih kehilangan sosok Endang yang sudah seperti pengganti bapak oleh adik-adiknya. Setelah Endang meninggal, kurang lebih beberapa minggu kemudian, Odah yang selalu tinggal sendiri betul-betul merasa kehilangan. Selalu meminta Amoy keponakannya untuk tinggal dan menemani dirinya. Kala itu, Odah sengaja datang berkunjung ke kediamannya Yahya. Seperti biasanya, Odah langsung masuk ke dalam rumah adik kesayangannya itu. Lalu bertemu dengan Amoy. "Moy, Bapak di mana?" "Bapak di lantai 2, Wak. Lagi tiduran mungkin," ucap Amoy. "Oh ya sudah, Uwa mau ketemu sama bapak kamu." Odah pun berjalan menuju tangga kayu. Namun Odah tak pernah berani naik ke lantai 2. Karena lantai 2 loteng rumah Amoy itu terbuat dari papan lantai-lantainya. Takut mungkin jatuh. Maka seperti biasanya, Odah hanya naik sampai 3 anak tangga dan berteriak memanggil adiknya. "Ya, Ayah, turun dulu. Teteh mau ada yang dibicarakan," ucap Odah. Ayah pun langsung turun dari kamarnya. "Ada apa tuh, Cek?" Ada yang mau Teteh obrolin. Yuk, kita ngomong berdua saja," ucap Odah. Yahya yang kebingungan pun hanya menurut saja. Sedangkan Teh Isya atau Amoy, narasumber kita, waktu itu tidak terlalu memperdulikan dan lebih asik sendiri di dalam kamar tidurnya. Nah, selepas bertemu dengan Yahya adiknya, Odah pun pamitan kembali pulang ke kediamannya. Namun, tak berselang lama, pasca Odah datang menemui Yahya, sekitar beberapa minggu kemudian, adik bungsu mereka, Sukanda, atau akrab dipanggil Ujang, datang berkunjung ke rumah Yahya. Waktu itu, Ujang datang membawa selembar belangko kosong. Bertemu dengan Amoy yang memang sering di rumah. Karena waktu itu Amoy masih gadis, belum menikah. Berbeda dengan Imas yang sudah bersuami dan tinggal di rumah sendiri. Sukanda bertanya ke Amoy, "Moy, di mana si Bapak?" "Si Bapak di lantai 2, Mang. Mau ketemu." "Iya,
Mamang teh ada perlu sama si bapak. Ya sudah tuh Mang, tinggal naik aja ke atas. Lalu Sukanda pun mengangguk naik tangga kayu ke lantai 2. Ternyata kedatangan Sukanda membawa selembar belangko kosong, itu meminta tanda tangan dari Yahya. Kang, saya teh datang ke sini mau minta tanda tangan Akang. Loh, tanda tangan buat apa? Ini loh Kang, tanda tangan ini buat silsilah keluarga kita. Semua juga ikut nanda tangan, termasuk Akang juga, ucap Sukanda. Yahya yang tidak punya pikiran aneh-aneh langsung saja nanda tangan di bagian yang tertera untuk namanya. Dan selepas itu, setelah mendapatkan tanda tangan dari Yahya, Sukanda pun pamitan dan buru-buru pulang. Kok buru-buru banget, Jang? Memang mau kemana? Ya mau ke saudara yang lain atuh Kang. Si Teh Imik, si Kang Ari kan belum pada nanda tangan. Ujang pengen selesai hari ini juga, biar anak cucu kita nanti gak lupa dengan silsilah keluarga mereka sendiri. Yahya pun hanya mengangguk saja. Bahkan kepergian dari Sukanda itu disaksikan langsung oleh Amoy waktu itu. Nah, singkat cerita, sekitar 1 bulan kemudian, pasca Odah datang menemui Yahya, disusul dengan Sukanda yang meminta tanda tangan untuk keperluan silsilah keluarga. Kala itu Yahya, Amoy dan istrinya sedang di rumah beristirahat. Namun istirahat keluarga kecil ini terganggu dengan suara teriakan yang berlari menuju ke rumah mereka. Loh, Mak, itu teh siapa? Suaranya sih kayak suara si Imas, teriak-teriak. Coba buka pintu, lihat, ucap Yahya yang kaget. Lalu istrinya Yahya pun membukakan pintu. Betul saja, datanglah Imas yang lari tergopoh-gopoh dengan wajah sembab seperti habis menangis. Istrinya Yahya menyangka mungkin Imas habis bertengkar dengan sang suami. Loh, ada apa Imas? Muka kamu sembab kayak gitu. Ada apa? Mak, mana bapak, Mak? Mana? Bapak kamu di dalam. Imas nerobos langsung masuk ke dalam rumah. Loh, Imas, ada apa? Muka kamu seperti itu, malah nangis pula. Ada apa, Mas? Pak, Bapak, si Uwa, Pak, si Uwa. Si Uwa? Uwa yang mana? Wa Odah, Pak, Wa Odah. Loh, kenapa sama si Teteh, si Ece? Tanya Yahya, yang mulai punya perasaan tak enak. Pak, si Uwa meninggal, Pak. Hah? Meninggal? Yahya begitu syok mendengar kabar dari Imas kalau Odah kakaknya yang paling dekat dengan dirinya meninggal dunia. Loh, kenapa? Kok tiba-tiba? Bukannya si Teteh baik-baik aja? Imas sambil menangis, di sela tangisnya bilang, kalau Wa Odah meninggal tiba-tiba karena penyakit jantung. Sontak, hal itu pun menjadi pukulan yang begitu berat buat Yahya. Yahya sempat terdiam, menyandar di kursi yang sedang dia duduki, seolah tak percaya mendengar kabar dari sang anak.
kakak pertamanya yang begitu dekat dan menyayangi dirinya, tahu-tahu sudah meninggal dunia. Lantas, keluarga Yahya pun bergegas langsung menuju ke kediamannya Odah. Betul saja, ketika sampai di rumah Odah, sudah begitu banyak orang-orang yang berkumpul. Termasuk di antaranya Sukanda, yang menurut Imas, Sukanda lah yang pertama menemukan Wa'odah meninggal dunia. Namun ada hal aneh. Ketika Amoy dan bapaknya beserta sang ibu ingin melihat kondisi uaknya untuk yang terakhir kali, ketika melihat jenazah Odah, Amoy sampai menjerit tertahan karena wajah dari Wa'odah terlihat raut mukanya seperti orang yang begitu ketakutan. Ditambah lagi, kondisi jasad Wa'odah dalam posisi mata yang melotot terbuka dengan mulut yang menganga. Sampai-sampai jenazah dari Odah diikat kain kafan di bagian kepala dengan maksud untuk menutup rahang yang terbuka. Tapi tetap saja rahang atau mulut dari jenazah Odah tak mau tertutup sama sekali. Sampai dinaikkan ke keranda, mata almarhum Wa'odah masih dalam posisi terbuka melotot dengan raut wajah mencerminkan rasa takut yang teramat sangat dengan mulut yang menganga. Lalu jenazah Odah pun langsung dikebumikan, diiringi oleh keluarga besar dan para tetangga yang ikut menghadiri acara pemakaman. Selepas pemakaman Wa'odah, semua keluarga pun berkumpul untuk mengadakan tahlilan. Singkat cerita, kematian dari Odah ternyata tak disangka-sangka oleh keluarga kecil Yahya menjadi awal bencana yang akan menimpa mereka. Kurang lebih 1 minggu pasca kematian Odah, Yahya tiba-tiba jadi sakit-sakitan. Bahkan penyakit yang dialami oleh Yahya begitu aneh. Rasa sakit yang dialami Yahya selalu muncul dan datang sekitar jam 6 maghrib sampai menjelang jam 4 subuh. Di mana bagian dada Yahya, terkhusus dada sebelah kiri, selalu terasa panas, sesak, seperti yang ditekan, disertai rasa perih dan rasa tertusuk, layaknya seperti yang dicengkram dan dicakar oleh kuku-kuku yang begitu tajam. Bahkan saking sakitnya, setiap tengah malam di lantai 2 rumah kediamannya, Yahya selalu menjerit-jerit, berguling-guling di atas lantai kayu, menahan rasa sakit teramat sangat yang dia derita. Keluarga Yahya pun, Imas, suami dan ibunya, termasuk Amoy,
berusaha mencari kesembuhan untuk Yahya. Yahya yang beberapa hari terus mengalami penyakit yang sama di waktu yang sama juga, langsung dilarikan dan dirawat ke sebuah rumah sakit di Bandung sana. Yahya sampai dirawat selama beberapa hari. Hasil pemeriksaan dokter pada waktu itu, Yahya divonis menderita penyakit paru-paru. Namun anehnya, dirawat sekian hari di rumah sakit, obat segala macam diminum. Dokter yang siap siaga, tetapi tetap saja tidak ada perubahan sama sekali yang dirasakan oleh Yahya. Bahkan dari hari ke hari, rasa sakit yang dirasakan Yahya semakin menjadi-jadi. Yahya pun akhirnya memilih untuk menjalani pengobatan di rumah saja. Dan atas saran dari keluarga yang lain, Yahya pun diminta untuk mencari pengobatan ke kampung. Dalam arti mencari pengobatan alternatif. Yahya sendiri merasa heran, karena dari jam 4 subuh sampai sore, dia sehat dan bisa beraktivitas, bahkan bekerja. Namun ketika maghrib datang, rasa sakit langsung mendera. Bahkan sampai beberapa kali, saking sakitnya, Yahya pingsan tak sadarkan diri. Waktu pun terus berlalu. Hari demi hari dijalani Yahya dengan rasa sakit yang tak kunjung reda. Lalu akhirnya Yahya pun dibawa berobat ke seorang dukun. Hal yang tak disangka pun terucap dari si dukun yang didatangi pada waktu itu, di mana dukun itu berkata, kalau yang menimpa Yahya adalah sejenis tenung jonggrang kalapitu, di mana dalam hasil penglihatan penerawangan si dukun, sosok Guriang atau jonggrang kalapitu disuruh oleh dukun atas perintah seseorang menyakiti dan membunuh Yahya pelan-pelan dengan cara mencengkram dan menusuk dada Yahya. Yahya pun paham, mengerti, karena memang rasa sakit yang dia alami seperti tusukan dan cakaran kuku tajam. Namun sayangnya, sang dukun hanya bisa menerawang penyakit Yahya saja, tak bisa mengobati, karena sosok Guriang, jonggrang kalapitu yang menjadi parewangan si dukun, merupakan kasta tertinggi makhluk halus yang ada di Tatar Sunda. Namun keluarga Yahya tak putus asa, tetap mencari dan mencari orang yang bisa membantu menyembuhkan penyakit Yahya. Hal yang di luar nalar pun terjadi pada tubuh Yahya, di mana tiba-tiba saja kulit tubuh Yahya, terkhusus di bagian dada yang didera rasa sakit, gosong menghitam layaknya terbakar. Bahkan kulit dari Yahya yang gosong menghitam itu sampai mengelupas. Yakinlah keluarga mereka kalau memang Yahya kena teluh jonggrang kalapitu.
Lalu satu ketika, di tengah Yahya yang sedang berjuang melewati hari-hari yang penuh rasa sakit, berjuang melawan penderitaan yang dia alami. Satu persatu keluarganya, adik-adiknya datang berkunjung menengok keadaan Yahya. 6 saudara dari Yahya beberapa hari datang bergantian berkunjung dengan keluarga besar mereka. Di antaranya Mang Ari, Mang Anda, Bi Epon, Bi Imik, dan Sukanda si bungsu. Semua datang bergantian menengok keadaan Yahya. Adik-adik Yahya dan keluarga besarnya, tak ada satupun yang menyangka Yahya mengalami penyakit yang begitu aneh. Semua orang pun punya pikiran yang sama. Itu pasti teluh. Namun mereka tak ada yang tahu. Bahkan terlintas pun tidak. Siapa yang tega mengirim teluh kepada kakak mereka? Satu ketika, bertepatan setelah 40 hari kematian Waodah, keponakan Yahya, sepupu Amoy, anak Mang Ari dan Mang Anda, datang berkunjung dan menginap di rumah mereka. Sepupu dari Amoy malam hari itu menonton TV di ruang tamu sampai tertidur di atas karpet lantai. Sedangkan Amoy sendiri tertidur lelap di dalam kamar tidurnya. Sedangkan bapaknya sendiri selama sakit berpindah tidur di lantai bawah juga, di kamar sang istri, membuat lantai atas tak ditempati sama sekali. Tengah malam itu, Amoy terbangun karena mendengar suara yang melompat-lompat dari luar kamar tidurnya. Dah, suara yang lompat-lompat. Siapa? Pikir Amoy yang masih setengah mengantuk. Namun suara lompatan itu terdengar begitu jelas. Lantas Amoy pun duduk, memasang telinga, menguping. Siapa yang lompat-lompat di dalam rumahnya? Namun tak berselang lama, Amoy kaget menggigil ketakutan karena mencium parfum yang biasa digunakan untuk wangi-wangian jenazah. Tercium begitu menyengat di hidung Amoy. Amoy menggigil ketakutan, menutup tubuh dengan selimut, namun begitu penasaran apa dan siapa yang terus lompat-lompat di luar kamarnya. Tak berselang lama, lompatan-lompatan itu mengarah dan mendekat ke dinding triplek kamar tidur Amoy. Lalu terdengar sosok yang melompat itu lompat ke tangga kayu yang mengarah ke lantai 2. Namun yang aneh, sosok yang melompat naik hanya sampai di anak tangga ketiga. Astagfirullahaladzim, itu teh apa yang lompat-lompat? Pikir Amoy di sela ketakutannya. Lantas
Selepas berhenti di lompatan ketiga di anak tangga kayu, sosok itu kembali lompat dan turun, membuat Amoy ketakutan karena sosok itu malah menggesek-gesek dinding triplek kamar Amoy. Bulu kuduk Amoy meremang, keringat dingin mengucur deras. Walau ketakutan, tapi Amoy masih penasaran. Tak berselang lama, selepas terdengar suara menggesek-gesekkan tubuh di dinding triplek, terdengarlah suara lirih di telinga Amoy dari sosok yang melompat-lompat di luar kamar. "Moy, Amoy, Bapak di mana, Moy?" Suara itu langsung membuat Amoy tegang seketika. Suara yang begitu dia kenal. Suara dari almarhum Waoda yang 40 hari lalu meninggal dunia. Amoy beringsut meringkuk di ranjang. Dia ketakutan ketika mendengar suara yang bertanya dari sosok yang tak lain adalah almarhum uaknya. Lalu Amoy yang masih memejamkan mata dengan tubuh menggigil kembali mendengar sosok itu melompat-lompat ke arah pintu kamar Amoy. "Moy, Amoy, Bapak di mana, Moy? Uwa mau ketemu." Tak salah lagi, itu memang Waoda. Lalu ketika pandangan Amoy tertuju ke selak celah bawah pintu, terlihat sosok yang berdiri dengan kain kafan yang terikat terus melompat-lompat di depan pintu kamar Amoy. Amoy betul-betul ketakutan. Dia langsung menutup kepala dengan bantal, menutup telinga, sampai baru bisa bernapas lega selepas tak terdengar lagi suara lompatan dan suara almarhum sang uwa. Lalu di waktu yang sama, di lokasi yang berbeda, tepatnya di rumah kontrakan Oda yang ditempati oleh Imas, kakak dari Amoy. Tengah malam itu, Imas yang tertidur lelap di dalam kamar dengan anak dan suaminya terbangun karena mendengar suara pintu kontrakan mereka diketuk-ketuk dari luar. Bangun atuh, Itu ada yang ngetuk-ngetuk pintu, siapa? Mungkin ada yang mau namu, ucap Imas. Mas, masa atuh tengah malam gini ada yang bertamu? Udahlah, biarin aja. Mungkin itu tetangga yang iseng, ucap suami Imas. Namun Imas agak kesal karena sang suami malah meringkuk dan tidur kembali. Baru saja Imas mau kembali berbaring, tiba-tiba saja Imas terkejut karena mendengar suara pintu kontrakan mereka terbuka, lalu disertai dengan suara yang melompat-lompat masuk ke dalam ruang tamu. Bangun,
Itu ada yang masuk rumah, bangun. Suami Imas pun lantas terbangun. Mana mungkin Mas, pintu kan dikunci. Denger itu, ucap Imas. Suami Imas pun langsung terdiam. Hening seketika suasana di dalam kamar tidur malam itu. Betul saja, suami Imas pun mendengar suara yang melompat-lompat di ruang tamu, seperti yang menuju ke kamar mereka. Di tengah ketakutan suami istri ini, tiba-tiba mereka langsung berpelukan tatkala mendengar suara dari balik pintu kamar tidur berkata, "Mas, Imas, bangun atuh Mas. Masa jam segini masih tidur?" Pucat seketika wajah Imas dan suaminya. Suara itu jelas suara Waodah. Bahkan rasa takut semakin mencekam, di mana mereka berdua mencium minyak jenazah menyeruak dari balik pintu kamar mereka. Tak sampai di situ saja, rasa takut semakin kuat tatkala tiba-tiba pintu kamar tidur mereka pelan terbuka seperti terdorong oleh angin. Imas dan suaminya berpelukan semakin erat, betul-betul takut. Dan ketika pintu terbuka begitu lebar, dari balik pintu ada kepala yang nongol. "Mas, Imas, masa jam segini masih tidur? Bangun atuh." Kepala dengan wajah Waodah berbalut kain kapan, kepala pocong melongok dan mengintip dari balik kusen pintu kamar mereka. Imas dan suaminya berpelukan sambil rebahan ketakutan. Bahkan napas pun mereka tahan. Sampai tiba-tiba suara lompatan kembali terdengar di telinga mereka berdua menjauh dari kamar tidurnya. Itu pocong Waodah, pocong Waodah. Iya Mas, itu Waodah. Dia menjauh Mas. Memang suara lompatan seperti menjauh dari pintu kamar. Penasaran bercampur rasa takut, Imas dan suaminya pun turun dari ranjang. Sang suami berjalan di depan, Imas memeluk tangan mengikut di samping. Berjalan mengendap-endap, mengikuti suara yang melompat-lompat yang ternyata menuju ke dapur kontrakan mereka. Imas takut, Shh, diam saja. Jadi penasaran. Itu pocong Waodah mau apa? Ucap sang suami. Imas pun ikut terus di samping suaminya. Berjalan mengendap-endap tanpa menimbulkan suara. Lalu tepat setelah tiba di pintu yang menuju ke arah dapur yang terbuka, Imas dan suaminya pun melongok dan mengintip ke dalam dapur. Begitu melongokkan kepala, mereka tercekat menutup mulut, tak percaya melihat dengan mata sendiri sosok
Pocong Waodah duduk di kursi meja makan, memainkan sendok dan garpu yang terletak di atas meja. Imas yang menyadari betul itu adalah sosok Pocong Waodah, lantas dengan penuh rasa takut mengendap pelan berbalik masuk kembali ke dalam kamar, berpelukan telungkup. Begitu ketakutan. Kembali ke rumah Amoy. Selepas Amoy merasa Pocong Waodah sudah menjauh dari pintu kamarnya, Amoy pun pelan-pelan turun dari ranjang, mendekat ke arah pintu, lalu pelan didorong dibuka, mengintip ke ruang tamu. Loh, Pocong si Uwa sepertinya sudah tak ada, pikir Amoy. Lalu Amoy pun memberanikan diri keluar dari kamar. Masuk ke ruang tamu. Betul sudah tak ada. Pocong Waodah sudah tak berada lagi di rumahnya. Hanya melihat dua sepupunya telungkup tidur tiarap di lantai ruang tamu. Amoy pun merasa lega. Selepas memastikan Pocong Waodah sudah pergi, Amoy kembali masuk ke dalam kamar, melanjutkan tidur yang tertunda. Lalu, keesokan paginya, Amoy pun langsung cerita ke ibu dan bapaknya tentang kedatangan sosok Pocong Waodah. Ternyata bukan cuma Amoy, bahkan dua sepupunya yang tidur telungkup di ruang tamu. Mereka mengaku sebenarnya hanya pura-pura tidur. Mereka diam seperti patung telungkup karena menahan rasa takut melihat sendiri Pocong Waodah menembus pintu rumah, lompat-lompat ke dalam, naik tangga sampai anak tangga ketiga, turun kembali, lalu menggesek-gesekkan badan di dinding triplek kamar Amoy sambil menanyakan keberadaan Wak Yahya. Bahkan kedua sepupu dari Amoy ini, mereka semakin takut ketika Pocong Waodah mendekat ke arah mereka, duduk diam di kursi menghadap mereka berdua. Ributlah di dalam rumah Amoy pagi hari itu. Tak berselang lama, di tengah sedang membahas kedatangan sosok Pocong Waodah, tiba-tiba saja datanglah Imas, suami dan anaknya tergesa-gesa menuju ke rumah mereka. Ketika Imas datang, Imas pun langsung laporan cerita semalam Pocong Waodah datang ke rumah kontrakan mereka. Tentunya hal itu membuat Yahya dan istrinya tak habis pikir. Belum selesai keterkejutan mereka, datanglah tiba-tiba Bi Imik, adik dari Yahya yang merupakan adik Odah juga. Kang, Ece, semalam Pocong si Teh Odah datang ke rumah, Ce. Loh, kok bisa? Semalam juga Teh Odah datang ke rumah ini, bahkan ke kontrakan si Imas. Imik pun kaget. Loh, kok bisa, Ce? Dalam satu malam
Teh Odah datang ke rumah kita semua. Memang betul-betul di luar logika. Di waktu yang sama, di malam yang sama, Odah dengan bentuk pocongnya datang ke 3 alamat yang berbeda di Bandung Timur dan Bandung Selatan, mengunjungi kediaman adik-adiknya. Imik pun cerita, tengah malam ada yang mengetuk-ngetuk pintu rumah mereka, memanggil-manggil Imik dan suaminya. Imik dan sang suami keluar kamar menuju ruang tamu karena serasa mengenal suara yang memanggil mereka. Namun ketika pintu dibuka, terlihatlah sosok pocong Teh Odah berdiri di depan mereka. Keluarga besar itu pun begitu bingung, terkhusus keluarga Yahya dan Imik. Bagaimana dan apa maksudnya? Tiba-tiba saja setelah 40 hari meninggal, Teh Odah, kakak tertua mereka, datang berkunjung dengan wujud pocong. Seolah ada sesuatu yang akan disampaikan kepada mereka. Selepas kejadian itu, waktu kembali berlalu. Satu ketika, Yahya di tengah tidur malamnya sambil menahan rasa sakit yang masih dia derita, Yahya bermimpi didatangi oleh sosok almarhum kakaknya Ce Odah, di mana Odah datang ke dalam mimpi Yahya, berkata dan berpesan agar Yahya mengurus harta benda peninggalan Odah dan Endang suaminya. Pagi harinya, mimpi itu pun disampaikan oleh Yahya ke istri dan anak-anaknya. Waktu itu Imas sudah selesai renovasi rumah dan pindah bersama sang suami. Namun keesokan paginya, datanglah anak dari Sukanda, adik bungsu Yahya. Datang berkunjung meminta agar Yahya dan keluarganya berkumpul di rumah almarhum Ce Odah. Bahkan bukan hanya Yahya, semua adik-adik Wa Odah hadir juga di rumah Wa Odah. Maka buru-buru waktu itu juga Yahya beserta keluarga datang ke sana. Namun selepas semua orang berkumpul, Ujang dengan nada yang tak enak didengar di telinga berkata di depan semua kakak-kakak kandungnya, mengatakan kalau semua harta benda dari Teh Odah diwariskan kepada Sukanda dengan bukti selembar belangko, yang dimana ternyata hari itu terbongkarlah kelicikan Sukanda. Sukanda yang dulu datang ke rumah Yahya meminta tanda tangan di belangko kosong dengan alasan untuk catatan silsilah keluarga. Ternyata belangko kosong itu malah menjadi sebuah surat pernyataan, di mana dalam surat pernyataan itu menerangkan Sukanda selaku adik bungsu Ce Odah dijadikan anak angkat Ce Odah, yang mengakibatkan
semua harta peninggalan Odah dan suaminya jatuh ke tangan Sukanda. Yahya sempat tak percaya. Bahkan semua keluarga kaget mendengar pernyataan itu. Namun apa boleh buat? Yahya dan keluarga yang lain tak pernah sama sekali mengharapkan memiliki atau menguasai harta benda almarhum kakak mereka. Dalam hati Yahya, pantas saja waktu itu Ceodah datang meminta mengurus harta peninggalannya. Ternyata si Sukanda betul-betul licik. Betul-betul licik. Tapi apa boleh buat? Sudah terlanjur, pikir Yahya pada pertemuan waktu itu. Walau keluarga yang lain, yang bukan keluarga kandung, merasa tak terima. Tapi dikarenakan adik-adik Ceodah semua hanya diam, akhirnya merelakan dan memilih pamit pulang, meninggalkan Sukanda yang tertawa tersenyum bahagia. Lantas, selepas kejadian itu, Yahya beserta keluarganya, istri dan anak-anaknya, begitu menyesalkan akan kelicikan Sukanda. Namun yang terjadi kepada Yahya, selepas pengumuman pernyataan tentang harta benda kakaknya yang semua dikuasai oleh Sukanda, penyakit Yahya semakin menjadi-jadi. Rasa sakit yang dulu beberapa waktu sudah mulai agak berkurang, malah semakin terasa begitu menyakitkan. Setiap malam Yahya tak bisa tidur sama sekali, terus menjerit dan berteriak kesakitan sampai gulang-guling di atas lantai, membuat anak dan istrinya khawatir dengan kondisi sang bapak. Bahkan di satu waktu, di sela menahan rasa sakit, Yahya memanggil Amoy dan istrinya, disuruh membawa Imas anak tertuanya datang ke rumah. Yahya waktu itu bilang ada sesuatu yang ingin Yahya sampaikan. Amoy pun buru-buru menuju ke rumah sang kakak. Lantas setelah anak menantu dan cucu berkumpul di rumah, Yahya sambil tersengal-sengal, sesak napas dan dada yang begitu sakit, berkata di depan anak, istri, menantu dan cucunya, Yahya berpesan kepada mereka semua agar jangan sekali-kali mengurusi, ikut campur akan harta yang bukan milik kita. Keluarga paham yang dimaksud Yahya adalah perihal masalah harta peninggalan Waodah dan suaminya. Dan selepas memberikan pesan terakhirnya itu, tak lama kemudian Yahya menghembuskan napas terakhirnya, meninggal dunia, diiringi isak tangis istri dan anak-anaknya. Kabar meninggalnya Yahya pun langsung disampaikan ke keluarga besar. Di antara semua adik-adik Yahya, hanya Sukanda yang tak datang melayat pada waktu itu. Semua orang bingung dan heran, namun tak memperdulikan sampai jenazah dari Yahya dikebumikan. Sukanda
tak pernah sekalipun menginjakkan kaki ke rumah mereka. Lalu, setelah beberapa lama kemudian pasca kematian Yahya, saat itu Imas, ibu dan Amoy datang berziarah ke makam Yahya. Ketika masuk ke area pemakaman, kebetulan di situ juru kunci sedang bebersih di area pemakaman. Melihat ada yang berziarah, si juru kunci lantas mendekat. "Oh, ini keluarga almarhum?" tanya si juru kunci. "Iya, Pak, saya istri dan ini anak cucunya." "Oh, kemarin juga ada yang berziarah," ucap si juru kunci. "Loh, siapa, Pak?" "Gak tahu. Ada 2 orang laki-laki yang berziarah ke makam almarhum. Bapak juga lagi di sini bersihin rumput." Kaget dong Amoy dan keluarganya. Lantas istrinya Yahya bertanya, "Ciri-cirinya seperti apa, Pak?" Disebutkanlah oleh si juru kunci. 2 nama pun terlintas di pikiran mereka, Sukanda dan suami Biimik. "Oh iya, Bapak juga dengar waktu mereka duduk jongkok di depan pusara, salah seorang di antara mereka ngomong." "Ngomong apa, Pak?" penasaran Amoy dan keluarganya. "Orang itu ngomong kayak gini, 'Kang Yahya, maafin Ujang, Kang, maafin Ujang,' ucap sosok yang berziarah ke kuburan Yahya. Mendengar itu, tak salah lagi, pikir Imas, Amoy dan ibunya. Yang bernama Ujang di keluarga mereka adalah panggilan untuk sang paman Sukanda, yang dengan akal bulus dan liciknya menguasai semua harta peninggalan Waoda. Dari semua peristiwa kejadian disambung-sambung termasuk keterangan dari si juru kunci, yakinlah mereka, walau tak berani memastikan kalau apa yang menimpa almarhum Yahya, suami dan bapak Amoy beserta Imas, pasti berhubungan dengan harta milik Ceoda. Satu pelaku terlintas pula di pikiran mereka, Sukanda dan suami Biimik. Lantas Imas pun ingin memastikan. Selepas berziarah dari pemakaman, Imas satu ketika mengunjungi Biimik. Biimik yang tak tahu menahu, ketika ditanya suami Biimik berkunjung atau tidak ke kuburan Yahya, Biimik pun bilang kalau satu ketika Ujang datang mengajak suaminya berziarah ke kuburan Yahya. Jelaslah dan yakinlah memang Sukanda pelaku di balik semua musibah dan bencana yang menimpa keluarga mereka. Lantas keluarga Imas pun tak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya cukup tahu, walau dalam hati hingga saat ini Amoy dan Imas menyimpan kebencian kepada Ujang Sukanda yang menjadi sumber penyebab kematian bapak mereka. Bahkan sampai Ujang mati di rumah Ceodah yang dia kuasai, Amoy, Imas dan keluarganya tak pernah sudi sama sekali.
menengok ataupun melayat ke rumah Ujang Sukanda. Bahkan harta peninggalan Ujang Sukanda yang saat itu memiliki 5 orang istri. Harta yang dia kuasai itu satu persatu habis tak tersisa. Anak pertama Sukanda mati di rumah besar Ceodah. Bahkan Ujang Sukanda sendiri mati membusuk di dalam kediamannya yang dia rampas, yang dia kuasai tanpa diketahui detik kematiannya oleh satu orang pun anak istrinya. Bahkan rumah Ceodah yang dulu begitu mewah menjadi rumah yang begitu kumuh. Satu persatu istri-istri Sukanda pergi entah kemana. Bahkan istri kelima hingga detik ini tidak diketahui keberadaannya. Satu hal yang diyakini oleh Amoy dan keluarga, bahkan saudara yang lain, apa yang menimpa Sukanda adalah bentuk ajab yang ditimpakan ulah perbuatan Sukanda sendiri yang ingin menguasai harta milik sang kakak sampai menewaskan Yahya, adik kesayangan Ceodah, kakak tertua di 8 bersaudara.